Salam saudara pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya ingin menyanyikan sebuah pujian kiranya menjadi berkat bagi saudara. Terdengar sayup-sayup senandung merdu, angin pagi di pantai sejuk dan segar. Teringat kembali saat ku dipanggil Yesus, firman-Nya, mari ikutlah aku. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Betapa mulia mengikuti jejaknya, walaupun jalan sukar banyak cobaan. Bila hatiku bimbang ataupun kesepian, firman-Nya, aku yang besertamu. Galilea, Galilea, ku tinggalkan semuanya yang ku kasihi dulu. Ku berpaling segera dan menjadi murid-Nya. Ku ikut Dia, Yesus Tuhan. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Firman Tuhan hari ini adalah firman Tuhan yang amat sangat biasa untuk hidup kita. Tetapi nanti saudara akan mendengarkan beberapa penjelasan saya bagaimana firman Tuhan ini bisa hidup dalam kehidupan kita, atau dengan kata lain, menghidupi kita. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, berkati kami dengan firman Tuhan hari ini, firman Tuhan yang akrab dan kami harus mengerti bagaimana kami harus menjalaninya supaya kami benar-benar mengalami apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 3. Mazmur 23 1 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membaringkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Amin. Inilah ayat firman Tuhan yang sebenarnya harusnya kita alami sehari-hari. Kenapa demikian? Karena dari ayat 1, 2, 3 ini mengungkapkan sesuatu yang sebenarnya amat dibutuhkan oleh semua orang. Di sini yang pertama ialah Tuhan menempatkan diri sebagai gembala. Saudara pemirsa, gembala itu sama dengan seorang pemimpin yang kenal katanya. Nanti kalau sudah membaca ayat referensi yang sama persis dalam Yohanes pasal 10.
Katanya itu gembala mengenal domba-dombanya. Saya pernah menonton satu video tentang seorang anak gadis ya, sekarang ini anak gadis nomaden, ya kira-kira remaja lah, mungkin usia 15 tahun, 14 tahun, 15 tahun. Dia punya berapa puluh ekor domba, ya, dia gembalakan dari tempat ke tempat yang lain, dan dia betul-betul kenal dengan domba-domba itu, dan domba-domba itu tahu betul. Jadi tiap ekor, bayangkan saudara, kalau 40 ekor itu 40 namanya, tapi tidak salah satu pun tidak keliru. Dia sebut satu, datang. Saya sangat senang menontonnya. Kenapa demikian? Karena ini pas dengan firman Tuhan ini. Jadi kalau begitu, kalau dia panggil semua domba-domba itu, mereka berkeliling di sekitar kakinya. Di situ mereka dekat-dekat. Nah, ini ya pesan nomor satu untuk kita, ialah apakah saudara betul mengenal nama Tuhan? Kejadian pasal 4 ayat 26 mengatakan, pada waktu itulah orang mulai memanggil nama. Nama siapa? Nama Tuhan. Jadi saudara sekalian, kita tidak bisa sekedar tahu tentang Tuhan, tapi mengenal namanya. Sehingga ketika kita memanggil dia, kita memanggil sesuai dengan namanya. Misalnya, kalau kita sedang sakit atau anggota keluarga kita sakit, kita memanggil dia sebagai siapa? Yehova Rafa, atau lebih tepat Yahweh Rafa, Tuhan penyembuh ajaib. Atau kemudian dalam perjanjian baru kita mengatakan, Tuhan Yesus, saya percaya bilur-bilurmu. Apa bilur? Memar waktu Yesus dicambuk. Itu sebabnya mengapa kita perlu baca Alkitab kita untuk mengenal dia. Misalnya, kemenangan. Apa itu? Yehova Nisi. Nisi itu sama dengan bendera. Jadi kalau orang mengibarkan bendera, artinya dia menang. Itu salah satu yang amat sangat penting. Katanya di sini, Tuhan adalah gembalaku. Kalau kita mengerti tata bahasa, itu artinya Tuhan adalah gembala milikku, kepunyaanku. Jadi coba saudara bisa bayangkan, Tuhan itu sebagai milik kita, dan kita tentu milik Tuhan. Disinilah segala-galanya untuk hidup kita. Kemudian berikutnya lagi apa? Sampai ke bagian padang rumput yang hijau, air yang tenang. Itu kebutuhan utama untuk domba. Jadi kalau kita, apa kebutuhan utama kita? Dalam bahasa tertentu di Indonesia disebutkan sebagai sandang, pangan, papan. Papan artinya rumah. Jadi Tuhan mau kita punya pakaian yang layak, sandang, pangan, makanan yang cukup, ya, sembako kata orang, ya, dan kemudian apa? Punya perumahan yang layak. Tuhan mau kita punya. Saya selalu katakan kepada jemaat, kalau Tuhan bisa siapkan kita rumah di sorga, rumah besar, dalam bahasa Inggris disebut sebagai mansion, itu mungkin 10 kamarnya atau 20 kamarnya, luar biasa. Maka Tuhan bisa berikan kepada kita di sini rumah yang ya tidak terlalu besar lah, mungkin 3 kamar. Jadi itu yang menjadi pokok pikiran kita dari firman Tuhan ini. Artinya apa? Apa saja yang kita butuhkan untuk hidup layak, Tuhan sudah siapkan. Amin. Mari kita belajar percaya, saudara sekalian, untuk hal itu. Kemudian yang terakhir adalah katanya, ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Menyegarkan jiwa apa artinya? Jiwa adalah faktor pikiran, perasaan, dan keinginan kita.
segar, fresh, sehingga kita tidak pernah berpikiran kotor, kita tidak pernah berperasaan negatif, kita tidak pernah ingin sesuatu yang seharusnya bukan kita punya. Sudah ingat 10 hukum yang terakhir, katakan jangan mengingini istrinya, jangan mengingini karyawannya, budaknya. Sekarang karyawan, itu kan keinginan yang tidak betul. Nah, bila Tuhan menjadi gembala kita, maka kita bersih dari semuanya itu. Dan Tuhan menuntun kita di jalan yang benar. Artinya, kalau kita bersama dengan gembala itu, saudara tidak pernah tersesat, saudara sekalian. Mari kita ikut dia, di belakang dia, berjalan bersama-sama dengan dia, berjalan seiring dengan dia, dan engkau akan mengalami kehidupan yang sehat, sukses, dan makmur. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang luar biasa ini. Apa yang kami harapkan, apa yang kami rindukan, apa yang kami butuhkan, Engkau sudah siapkan. Kalau kami menjadi orang yang memiliki Tuhan, dan Tuhan menjadi memiliki kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.